Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau membuka hati dan pemikiran kami. Apapun yang kami dengarkan Tuhan Yesus, Engkau terapkan dalam hati kami, Engkau tanamkan dalam pikiran kami, supaya kami juga Tuhan dapat melihat bahwa firman-Mu ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 49 ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakan kepada kita semua. Yesaya 49 ayat 5 sampai 7, beginilah firman Tuhan. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-7 yang terakhir, beginilah firman Tuhan, penebusan Israel, Allah yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia dicijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesaran-pembesaran akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Amin. Oke, tema kita pada hari ini adalah Tuhan memilih kita menjadi hambanya. Tuhan memilih kita menjadi hambanya. Sebelum kita masuk dalam apa yang kita bisa renungkan atau yang bisa isi dari khotbah ini, ada suatu ilustrasi yang bisa saya sampaikan. Pada suatu hari di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang bernama Putra. Nah, Putra adalah seorang anak yang yatim piatu. Ya, yatim piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu, yang hidup dalam kesederhanaan. Nah, meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, Putra selalu bersyukur. Dia bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang datang yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, suatu malam si Putra ini bermimpi bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat itu memberitahu Putra bahwa Tuhan telah memilihnya untuk menjadi hambanya yang setia. Nah, Putra terkejut, melihat, bingung. Kenapa? Karena dia merasa tidak pantas, ya, tidak pantas untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pemilihan Tuhan, ya. Nah, malaikat itu menjelaskan bahwa Tuhan telah memilih dia karena kebaikan, ketulusan hati si Putra ini, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Meskipun hidupnya sulit, si Putra ini selalu membuat orang lain dengan tulus dan ikhlas, ya. Si Putra ini selalu membantu orang lain dengan tulus, dengan ikhlas. Nah, Tuhan sangat mengasihi si Putra ini dan ingin memberi tugasnya memuliakan, melayani umat manusia. Nah, setelah bangun dari tidurnya, si Putra merasa terinspirasi, ya, terinspirasi oleh mimpinya tersebut, ya, mimpi yang telah terjadi. Nah, dia memutuskan untuk mengabdi hidupnya untuk melayani sepenuhnya untuk Tuhan dan sesama manusia. Nah, Putra menjadi seorang guru di desanya.
mengajar anak-anak tentang kebaikan, nilai-nilai agama. Putra juga teman-teman membantu orang-orang miskin yang membutuhkan dengan memberikan makanan, pakaian, perlengkapan, sekolah. Dia tidak pernah mengharapkan, dia tidak pernah mengharapkan balasan dari siapapun juga, ya. Atas berkat ketulusan dan kesetiaannya kepada Tuhan, kabar tentang putra ini menyebar ke seluruh desa, ke seluruh masyarakat yang ada di tempatnya pada saat itu. Nah, orang-orang datang dari berbagai tempat untuk melihat bantuannya itu. Nah, putra orangnya bisa kita lihat di sini adalah rendah hati. Ya, putra ini rendah hati melayani sesama dia. Nah, karena dia tahu bahwa Tuhan telah melihat dia menjadi hambanya, akhirnya putra meninggal di usia yang lanjut, tetapi warisannya tetap hidup dalam hati orang yang pernah dia bantu. Nah, mereka terinspirasi oleh kebaikan ketulusan putra melanjutkan tradisi pelayanan kepada sesamanya. Di dalam cerita ini, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa cerita ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah memilih hambanya berdasarkan status sosial atau kekayaan materi. Nah, Tuhan memilih kita dan Dia memilih kita berdasarkan apa? Kebaikan dan ketulusan hati kita. Ya, ketulusan hati kita melayani sesama kita, manusia dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun juga. Nah, sebelum kita masuk di dalam Yesaya 49 ini, di dalam kitab Yesaya ini merupakan salah satu kitab perjanjian lama, ya, Alkitab Kristen dan Tanakh atau Alkitab Ibrani, teman-teman. Di dalam perjanjian lama, kitab Yesaya merupakan bagian kitab dari kenabian dan khususnya kitab pertama dalam kelompok-kelompok nabi besar. Nama kitab ini merujuk pada tokoh kitab ini adalah yaitu Yesaya bin Amos yang merupakan seorang nabi besar di kerajaan Yehuda pada abad yang ke-8 sebelum Masehi. Nah, latar belakang sejarah kitab Yesaya ini memerintahkan 4 raja Yehuda. Yang pertama adalah Uzia, yang kedua Yotam, yang ketiga Ahaz, dan yang keempat adalah Hizkia. Nah, jadi pelayan Yesaya meliputi lebih dari setengah abad sejarah Yehuda. Nah, lanjut. Di dalam kitab Yesaya ini, teman-teman, kita bisa melihat banyak membahas tentang keselamatan yang akan datang melalui siapa? Yaitu melalui Mesias. Yang dibandingkan dengan kitab-kitab lain di dalam perjanjian lama, Mesias dinyatakan akan memerintahkan dengan adil dan benar, membawa damai dan aman kepada Israel dan menjadi pelita bagi bangsa-bangsa. Nah, isi khotbah yang bisa saya sampaikan, dalam inti khotbah yang bisa saya sampaikan pada hari ini adalah tentang dalam Yesaya ini adalah tentang sejarah kehidupan Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi dalam Alkitab yang hidup pada zaman kerajaan Yehuda, yang menyadari bahwa ancaman terbesar dalam bagi kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur saja, tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri. Yesaya menolong rakyat dan pemimpin-pemimpin mereka untuk hidup menurut kehendak Allah, yang menurut kehendak Allah dan berlaku adil bagi sesamanya. Masa pelayanan Yesaya di dalam kitab Yesaya adalah penuh dengan peristiwa penting dan sejarah Israel. Pada masa pemerintahan Raja Uzia, Yehuda mengalami kemakmuran. Namun dari Asyur menguasai tahta Asyur di Syria utara sebelum tahun 740 sebelum Masehi. Nah, kalau kita lihat, Yesaya juga adalah memerintahkan bahwa Tuhan akan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk hidup baru, ya. Nah, tema penting di dalam pelayanan Yesaya adalah bahwa Tuhan menguasai sejarah dan merencanakan untuk mengutus umatnya ke segala bangsa yang akan diberkati melalui Israel pada saat itu. Dan kitab-kitab dalam Alkitab seperti kitab Yesaya memberikan gambaran yang lebih lengkap
tentang pelayanan dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesaya sendiri. Nah, dalam kitab Yesaya yang sudah kita bacakan tadi, di dalam Yesaya 49 ayat 5-7 terdapat nubuatan tentang pelayanan yang saya sebagai hamba Tuhan. Yesaya menyatakan bahwa Tuhan telah memanggil dia sejak dari kandungan ibunya untuk menjadi hambanya. Nah, mari kita baca Yesaya 49 ayat 5. Nah, di sini dikatakan, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermulakan di mata Tuhan dan Allah menjadi kekuatan firman-Nya. Nah, di dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata hamba diterjemahkan di situ adalah sebagai ayat. Kata ini memiliki arti sebagai budak, hamba atau pelayan. Dalam konteks ini, ya, hamba merujuk pada seseorang yang bekerja untuk keperluan orang lain dan melaksanakan kehendak orang lain. Dalam Alkitab Ibrani, kata hamba juga digunakan dalam merujuk pada budak. Hamba yang melayani raja, bahwa dalam politik, hamba-hamba dalam kuil-kuil kafir. Nah, ternyata jadi teman-teman, hamba di sini dimaksud adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan bersama-sama sepekerjaan pelayanan. Nah, poin yang bisa kita ambil dalam Yesaya 49 ayat 5-7 ini, yang pertama adalah Tuhan memilih kita menjadi hambanya untuk melayani, untuk melakukan pelayan. Nah, kalau kita lihat di Yeremia pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ternyata di sini Tuhan memilih kita menjadi hambanya untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Nah, dikatakan juga di Yeremia ini bahwa Yeremia sendiri mengatakan bahwa Allah membentuk aku dari rahim ibuku. Nah, ternyata Yeremia ini adalah teman-teman, Tuhan sudah mengenal dia dari kandungan ibunya. Tuhan sudah mengenal dia dari sebelum dia lahir pun di dunia ini. Tuhan udah tahu. Nah, begitu juga dengan kita saat ini. Tuhan udah tahu ketika kita menjadi pelayannya, Tuhan pasti punya tujuan untuk kita sendiri. Nah, ilustrasinya contohnya pengalaman saya pribadi. Dulu saya tidak tahu apa itu sekolah pendeta. Saya cuma tahu ya belajar firman Tuhan. Ternyata belajar teologi itu bukan cuma belajar firman Tuhan, tetapi belajar banyak hal. Ya, belajar banyak hal. Mungkin dulu saya banyak dosa di dalam kehidupan saya. Banyak yang saya lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan mendukakan hati Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang saya lakukan. Saya anggap dosa yang saya lakukan itu dosa ya biasa aja gitu. Ternyata dosa yang saya lakukan itu tidak baik atau bisa mendukakan hati Tuhan. Nah, dosa yang saya lakukan seperti melawan orang tua itu memang hal sepele ya. Hal sepele yang kita bisa lakukan kalau kita berada di sisi orang tua kita. Ternyata itu adalah dosa ketika kita melawan orang tua. Itulah hukum Taurat Musa, ya, hukum Taurat yang ke Musa di 5 itu hormatilah ayah dan ibumu. Nah, ternyata kita harus lebih menghormati ayah dan ibu kita sebenarnya. Nah, itu dosa yang selalu saya perbuat. Yang kedua, dosa yang mungkin saya selalu mengambil kepunyaan orang lain. Mungkin saya waktu masih kecil ya, saya sering mengambil bukan punya saya sendiri secara pribadi. Saya mengambil banyak-banyak barang orang itu adalah pengalaman pribadi saya. Itu pengalaman yang benar-benar saya nyeselin gitu, yang benar-benar saya menyesal bahwa apa yang saya lakukan itu dulu adalah tidak benar, ya salah. Ternyata saya sadar sekarang bahwa ternyata Tuhan memilih saya di
di sini Tuhan memilih saya untuk melayani Tuhan, Tuhan memilih saya untuk menjadi sekolah tinggi teologi tentang Alkitab, supaya apa yang saya perbuat di masa lalu tidak terulang lagi kembali ketika menuju harapan atau masa depan yang akan datang. Makanya saya secara pribadi saya mau berubah, apapun dosa yang saya perbuat saya udah lupakan, dan saya udah minta ampun sama Tuhan untuk dosa-dosa yang saya perbuat. Nah, begitu juga dengan kita Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan udah tahu apa yang terbaik, apa yang maksud Tuhan ketika kita menghadapi berbagai persoalan. Tuhan udah tahu pun, secara mental kita pun Tuhan udah tahu. Ya, makanya dikatakan Tuhan telah memilih kita dari sejak semula. Ya, Tuhan itu adil, Dia nggak bisa membuat kita dalam pencobaan. Dia tahu, Tuhan tahu kita pantas, ya, Tuhan tahu kita bisa melewatinya, itu maksudnya. Nah, Tuhan memilih kita sadari bahwa Tuhan telah memilih kita. Nah, yang kedua yang bisa, atau penerapan yang bisa kita terapkan dalam hidup kita saat ini adalah kita harus sadar, seperti saya katakan, kita harus sadari bahwa Tuhan sudah memilih kita. Mari kita sadar bahwa Tuhan memilih kita sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu atau pekerjaan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, kita bersyukur kita dipilih oleh Tuhan. Mungkin di luar sana banyak orang-orang yang nggak bisa dipilih, tetapi kita bersyukur kita bisa dipilih Allah. Ya, kita sadari itu, kita bisa dipilih Allah. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan bahwa Dia sudah memilih kita. Ketika kita sudah dipilih oleh Allah, maka kita juga harus menjadi terang yang menerangi bangsa-bangsa dan orang sekeliling kita. Jangan dulu bangsa-bangsa, di sekeliling kita sehari-hari pun kita harus menjadi orang-orang yang dipilih Allah. Kita harus juga percaya kepada Tuhan bahwa Dia sudah memilih kita. Kita harus menerapkan di dalam kehidupan kita bahwa kita telah dipilih Allah. Kita harus sadari itu, kita harus percaya itu. Nah, yang kedua bisa kita pelajari dalam khotbah ini, menjadi terang di bangsa-bangsa karena telah kita diberi keselamatan. Nah, Tuhan menjadikan kita terang, ya. Tuhan telah menjadikan kita terang di tengah-tengah dunia sebab kita sudah diselamatkan. Itu melalui Yesus Kristus. Nah, dalam bahasa Ibrani kata terang dapat diterjemahkan sebagai or. Kata ini muncul dalam kitab Kejadian 1 ayat 3. Dalam Alkitab Ibrani, saudara-saudari, yang diterjemahkan bahasa Indonesia yang berbunyi, jadilah terang. Nah, itu kan firman Tuhan. Dalam konteks ini, terang merujuk pada cahaya yang diciptakan oleh Allah pada hari pertama penciptaan. Dalam konteks terang juga dapat dimiliki makna yang lebih luas, seperti kejelasan, kebenaran, atau pencerahan. Dalam penggunaan sehari-hari tentang terang, digunakan menggambarkan sesuatu yang telah dijelaskan, ya, atau bersinar. Nah, jadi teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi terang di sini kita harus menjadi penerang di sekeliling kita. Kita harus berbuat baik dan kita harus melakukan perbuatan baik supaya orang-orang di sekeliling kita melihat bahwa kita adalah pilihan Allah, bahwa kita adalah orang-orang benar-benar pilihan Allah, orang-orang yang telah diselamatkan oleh siapa? Yesus Kristus. Kita harus mencerminkan kebaikan, menjadi penerang, menjadi kata sekarang ada shalom, ada damai gitu, menjadi pelita di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada orang di sekeliling kita, masyarakat, kelompok, komunitas, bahkan komsel kita pun, kita harus menjadi penerang, terang, berbuat baik, melakukan hal-hal yang positif, yang sesuai dengan Alkitab, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang disampaikan dalam firman Tuhan. Nah, contohnya bisa kita lihat di Lukas 11 ayat 33 sampai 36, di mana dikatakan di sana, matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu.
Ayat ini teman-teman mengajarkan kita bahwa mata adalah pelita tubuh yang dapat menerangi seluruh hidup kita. Jika mata kita baik, maka hidup kita akan terang. Tetapi jika mata kita jahat, maka hidup kita gelap. Kenapa? Artinya dikatakan kita harus menjadi terang atau pelita itu di sekeliling kita. Kita harus menjadi penerang di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita tinggal di lingkungan masyarakat, kita harus menjadi pelita dalam kehidupan mereka gitu. Sebagai penerang, kita melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan, supaya mereka melihat bahwa diri kita adalah benar-benar bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Allah. Gitu. Nah, sebagai penerapannya buat kita adalah mari kita menjadi terang itu karena kita sudah percaya bukan dengan kata-kata saja. Aku percaya enggak? Percaya dalam hati kita sampai ke mulut kita gitu. Akan Tuhan Yesus, bahwa kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Dan di atas kayu salib dia telah menebus dosa-dosa kita. Seperti tadi Yesaya ini teman-teman. Ya, seperti Yesaya ini dia menjadi terang, menjadikan terang hidupnya menjadi terang dalam hidup di bangsa-bangsa Yesaya pada saat itu. Nah, pada kita saat ini di zaman sekarang ini, marilah kita menjadi terang di sekeliling kita. Baik keluarga, komunitas, bahkan dalam kehidupan sosial kita pun kita harus menjadi terang bagi mereka. Nah, poin yang ketiga yang bisa kita hidup di dalam firman Tuhan ini adalah Tuhan memilih kita dari dosa-dosa kita melalui apa? Melalui penebusan. Ya, melalui penebusan itu karena kasih karunia kita ditebus oleh Yesus Kristus. Allah telah mengutus anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, Tuhan memulihkan kita, menyucikan kita dari segala dosa-dosa yang kita perbuat. Kita tetap setia kepada Allah sebab Ia telah memulihkan dan menebus kita orang-orang berdosa ini. Makanya kita harus ada dalam kita setia, kata setia. Karena kita harus setia kepada Allah. Kenapa kita harus setia kepada Allah? Bukan hanya kepada pasangan kita, bukan kepada teman-teman kita, sahabat, orang tua, tetapi kita juga harus setia benar-benar kepada Allah. Karena kenapa? Dia sudah memilih kita, menyucikan kita, memulihkan kita dari dosa-dosa yang kita perbuat. Nah, maka kita yang sudah dipulihkan, disucikan oleh Allah itu sendiri menebus kita melalui apa? Yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku dan dosa saudara, karena Tuhan Yesus adalah dengan penuh kasih karunia. Nah, marilah kita sujud menyembah Tuhan, bukan hanya sujud menyembah Tuhan di dalam gereja pun, dalam komunitas, tetapi secara pribadi dengan Tuhan. Kita harus benar-benar menyembah Tuhan, sujud menyembah Tuhan, karena Tuhan telah memulihkan dan menyucikan kita. Dan atas kehidupan kita bisa kita lalui kehidupan kita sehari-hari karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebagai ilustrasinya, salah satu ilustrasinya yang bisa kita gunakan adalah untuk memahami bagaimana Tuhan memulihkan kita dari dosa-dosa kita adalah melalui kisah Yesus Kristus, ya. Itu adalah yang bisa kita ilustrasikan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, Tuhan Yesus datang ke dunia itu menebus dosa-dosa kita. Ya, seperti kisah Tuhan Yesus. Pasti kita semua tidak asing lagi tentang kisah Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Nah, sebagai penerapan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan dosa, betul? Yes, kita pasti tahu. Kita sering melakukan dosa setiap hari, tapi kita sadari pun, ya, membuat kita menjauh dari kehendaknya. Namun Tuhan dengan kasih-Nya yang tak terbatas itu, ya, yang tak terbatas itu memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengannya.
ya melalui penebusan. Itu penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, perbuatan Tuhan yang luar biasa di mana Tuhan telah menghapus dosa-dosa kita, memulihkan kita bahkan di dalam persekutuan pun Tuhan telah menebus kita, teman-teman. Nah, melalui penebusan kita diberikan kesempatan untuk melalui lagi dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan atau akhir khotbah yang bisa saya sampaikan adalah Tuhan berfirman bahwa Yesaya di sini, teman-teman semua, bahwa di dalam Yesaya ini Tuhan menjanjikan akan kepada Yesaya tentang menjadikan terang bagi bangsa-bangsa. Berfirmanlah bahwa Yesaya akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Begitu juga dengan kita akan menjadi terang di berbagai kehidupan sekeliling kita, kehidupan sosial kita, ya, membawa keselamatan, karena Yesaya membawa keselamatan hingga ke ujung bumi, ya. Sana dikatakan Tuhan berfirman kepada Yesaya, dia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, membawa keselamatan hingga ke ujung bumi. Dan begitu juga dengan kita, marilah kita melakukan misi, yaitu membawa jiwa-jiwa di luar sana. Karena Tuhan Tuhan telah memilih kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan memberitakan Injil kepada seluruh ujung bumi, kepada seluruh dunia, supaya nama Tuhan dimuliakan dan mendatangkan pemulihan bagi orang-orang Israel. Di sini karena kalau kita ambil lagi bahwa Tuhan telah mendatangkan pemulihan bagi kita orang-orang berdosa. Nah, meskipun kalau kita lihat di dalam ini, Yesaya merasa bahwa pelayanan yang tidak berarti, Tuhan menegaskan bahwa Yesaya adalah hambanya yang berharga, dan pentingnya dalam konteks ini Yesaya 49 ayat 5-7 menunjukkan peran Yesaya sebagai hamba Tuhan yang dipilih untuk membawa keselamatan, pemulihan bagi bangsa-bangsa dan orang-orang Israel. Nah, sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati setiap kami, apapun yang kami dengar, bukan hanya kami setia mendengar Tuhan, tetapi kami juga bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekian, terima kasih. Shalom.